Nah, kita baca ulang Lukas 2 ayat 22. Yunaninya aja. Coba bacakan. Lukas 2. Oke. Nah, lihat sintaktik formnya, maka subjeknya di sini adalah mereka, ya. Ada di bawah anegagon. Anegagon ini adalah auris. Masih ingat auris apa ini? Ini predikatnya ya, auton. Nah, ini tentu auris apa namanya? Yang fungsinya apa? Auris apa di sini? Kulminati auris, konstantif apa? Saya ingat lagi ya. Ini apa? Konstantif auris ya. Pada saat itu mereka membawa Yesus ke Yerusalem. Untuk apa? Nah, ini dijelaskan oleh parastesai infinitif. Ya kan? Untuk dipersembahkan atau menyerahkannya kepada Tuhan. Ya, atau menyerahkannya kepada Allah. Dia menyerahkan Yesus di bait Allah itu kapan? Nah, nih, hote nih. Kapan? Ketika hari atau waktu itu genap. Genap apa? Genap pentahiran, purification, cleansing ini. Ya, menurut hukum Taurat Musa. Nah, kamu lihat di sini di bawah anegagon ada hote, lalu hote itu juga anegagonnya juga dijelaskan oleh apa? Parastesai, lalu juga dijelaskan oleh apa? Tu dunai, tu sian, dan seterusnya. Ini sampai 24. Ya. Nah, kita lihat 22. Di situ kalau LAI terjemahannya kan, dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ya. Nah, kalian lihat di sini ayat 22 ini anegagon, di sini subjek predikatnya ini intinya di sini. Membawa dia ke Yerusalem. Kapan? Pada waktu pentahiran. Nah, ini kalau kita baca Imamat 12 itu 40 hari setelah kelahiran. Ya. Lalu untuk apa? Dijelaskan oleh infinitif ini. Parastesai. Purpose. Nah, itulah sebabnya kalian belajar infinitif ini. Purpose dari apa? Anegagon. Ya. Gitu, menyerahkannya. Ya. Di bait Allah itu. Nah, kamu lihat di sini terjemahan literalnya itu udah bagus ya, atau terjemahan dari yang resmi ini udah oke. Ketika genap waktunya pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, itu surface structure-nya. Lalu deep structure-nya apa ini? Ini ayat yang sangat penting ya di dalam kekristenan ya. Yesus dipersembahkan atau orang tuanya mempersembahkan Yesus itu ke bait Allah atau kepada Tuhan. Nah, tentu ada deep structure. Deep structure itu berarti apa? Kita mencari apa spiritual meaning-nya, semantik konten kan. Nah, kalau menurut kalian apa itu? Yesus diserahkan ke bait Allah. Berarti apa? Artinya itu Yesus dipersembahkan ya kan di hadapan Allah. Tentu di situ imam-imam. Kita tahu di sana waktu itu Simeon. Nah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara teologis ya atau semantik kontennya atau teorianya atau deep structure-nya itu adalah Yesus itu dibawa ke Yerusalem, dipersembahkan ke bait Allah, lalu di situ ada imam yang menanganinya. Nah, siapa di situ? Yaitu Simeon ini. Ya, dan nanti juga ada Hana di situ. Oke, ini ada ikonnya nih. Ya, Yesus diserahkan kepada Simeon oleh Maria dan Yusuf. Nah, tentu kita harus cari tahu ya. Kita nggak bisa hanya belajar Yunani itu cukup ngerti ini. Ya,
Kalau secara sintaksisnya tahu kan, anegagon ini subjek predikatnya kan. Kapan? Hote. Untuk apa? Parastesai. Kan gitu. Ya. Nah, nanti 23 sambung sampai 24. Ya, jadi 22 sampai 24 itu satu kolon ya kan, atau satu apa namanya? Satu kolon atau satu konten, sintaktik kontennya satu. Ya kan? Subpoinnya berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ya toh? Baru nanti di bawah ini ada apa namanya? Dunai itu dijelaskan lagi, kata parastesta itu katos, ya kan? Gitu. Nah, membawa Yesus pertama kemana? Ke Yerusalem. Kapan? Pada waktu pentahiran, 40 hari setelah kelahiran. Untuk apa? Untuk diserahkan kepada Tuhan. Oke? Nah, kalau kita baca ayat 23 itu apa namanya? Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Ya kan? Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 anak burung merpati. Nah, ini ya, sementara terus apa namanya? Seperti ada tertulis ya. Ini ada 23. Kemudian di sini mereka menyerahkannya kepada Tuhan, terus mempersembahkan apa? Tusian, korban. Korbannya apa? Yaitu small pigeon, ya, burung terkukur atau burung apa namanya itu? Burung merpati ya. Gitu. Nah, jadi kamu lihat di bawah anegagon itu ada eis, ada hote, lalu ada parastesai. Lalu kan di sini ada dunai, benar nggak? Dunai itu apa? Infinitif. Nah, kalian kerjakan nggak di situ? Nggak ya? Nah, coba kira-kira itu infinitif apa ini? Dunai itu artinya apa? Memberikan atau mempersembahkan korban. Ya, nggak ada. Tapi waktu dia mempersembahkan ini, menurut itu tadi hukum Taurat. Apa itu yang dipersembahkan? Sepasang burung terkukur atau burung merpati. Gitu. Nah, kamu lihat ada dunai, ada parastesai. Ini adalah infinitif apa? Purpose sama. Ya. Nah, dunai itu kan di ayat 24. Kaitu dunai, kalau dipasang kan infinitif auris. Sama. Jadi dibawa ke Yerusalem untuk apa? Untuk mempersembahkannya kepada Tuhan dan memberikan korban, yaitu burung terkukur tadi, merpati. Nah, ini kita mesti ngerti dulu teksnya ini. Inilah namanya surface structure atau sintaktik formnya. Kontennya satu, tapi subpoinnya berapa? Pertama dibawa ke Yerusalem. Kenapa ke Yerusalem? Disitulah, karena di situ ada bait Allah. Ya, makanya nanti di dalam ikon itu ada gambar bait Allah di sini. Di sini. Ya, di mana ini? Di Yerusalem. Makanya mereka bawa ke Yerusalem karena di situ pusat ibadah orang Yahudi. Oke. Lalu kapan dia dibawa ke sana? Nah, pada waktu pentahiran. Itu apa? Hari ke-40 gitu. Jadi kok kamu baca misalnya ini ya, kata rismu, kata tunomu Moseus, ya kan? Jadi pentahiran menurut hukum Musa itu langsung ada deep structure-nya. Deep structure-nya apa itu? Hah? Hukum Musa berarti deep structure itu. Imamat tadi di situ. Berarti apa itu? 40 hari di situ. Memang di sini ada kata 40 hari? Nggak ada. Tapi
dari survei structure itu ada meaningnya lagi kan, yaitu deep structure. Apa itu? 40 hari tadi. Kok bisa tahu 40 hari? Imamat 12. Nah, maka harus interaksi nanti dengan imamat 12. Oke? Nah, lalu ini parastesai, infinity of purpose. Diserahkan kepada Tuhan. Maksudnya apa? Gitu, ya kan? Lalu memberikan korban. Maksudnya apa ini? Nanti semua ada deep structure-nya. Tetapi make sure pastikan kalian tuh ngerti ini gitu. Misalnya ayat 22 dan 24. Ada kemarin yang eksegesis ini, ayat ini? Nggak ada ya? Nah, kalau kalian mau kerjakan itu menarik. Oke? Nah, jadi anegagon. Nah, ini udah jelas satu, eis, paratesai, dunai. Dua-dua ini purpose, ini ya. Kalau eis diikuti akusatif itu apa? Akusatif of apa? Destination, ya kan? Nah, ini kan semua udah dipelajari ini. Eis preposition udah kan? Ingat lagi. Auton ini akusatif, direct object, ya. Nah, ini sintaktik formnya itu mesti dikuasai. Oke, hote, tu, apa, katarismo, genitif, hemerai, ini subjek nominatif kan? Di bawahnya ada genitif kan udah dipelajari kan? Kata ini preposisi pakai akusatif, ya kan? Ini akusatif apa? Itu mesti diingat lagi. Nah, sekarang kita lihat ini infinitif. Di bawahnya ada to kurio, ya kan? Nah, ini datif apa ini? Datif of apa? Dipersembahkan kepada Tuhan. Datif of direct of objek langsung, gitu. Ya. Nah, ini infinitif harus tahu. Nah, kalau sudah tahu ini semua, maka kalian bisa terjemahkan dengan baik. Terus bisa dapat kontennya. Ya, kontennya satu, tapi subpoinnya 1, 2, 3, 4. Gitu. Ya. Membawa, terus bawanya apa? Yerusalem, genap waktunya, dipersembahkan atau mempersembahkan, menyerahkan, ya kan? Dan memberikan korban. Nah, waktu kalian kerjakan langkah 6, semantik konten itu pakai poin-poin ini, konten ini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jelasin satu-satu. Jadi, nah, ya. Nah, ini misalnya ini ada contoh ini. Nanti kalian bisa baca ya. Saya beri judul The Meeting of the Lord. Lukas 2, 22 sampai 24. Ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, kira-kira deep structure-nya, misalnya deep structure yang ini. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, Bunda Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, ini kan masih apa? Survei structure-nya kan? Ya toh? Yang tadi di dalam terjemahan itu. Nah, lalu saya tulis ini, Maria menaati dan menggenapi imamat 12 dengan membawa Tuhan ke bait Allah pada usia 40 hari. Ini sudah apa? Structure. Jadi dari teks ini kamu mesti jelasin. Misalnya kan saya kasih contoh, Yesus adalah jalan dan kebenaran. Atau katakanlah Yesus adalah air hidup. Yesus adalah terang dunia. Apa maksudnya? Kalau Yesus adalah terang dunia, berarti dia apa? Dia datang menyinari dunia yang gelap. Kalau Yesus terang dunia, siapa terangnya? Kristus. Gelapnya siapa? Dunia. Kan gitu. Itu deep structure. Kalian mesti harus berpikiran ke situ gitu loh. Nah, sama kayak Yesus dibawa ke bait Allah, dipersembahkan kepada Tuhan. Apa sih maksudnya? Nah, makanya di Bible Box ini kan menolong kita. Ya, menolong kita nih. Klik kanan di sini 1, 2, 3. Imamat 12 ayat 2, Imamat 12 6, Imamat 12 ayat 1. Oke? Nanti ada Roma 12 ayat 1 gitu. Nah, ayat-ayat ini itu memberikan apa yang kalian pikirkan. Misalnya kalian pikirkan gini, diserahkan kepada Tuhan. Oh, berarti Yesus itu menaati nih hukum Taurat. Ya kan? Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat.
Dia bukan meniadakan justru. Terus kalau dia adalah Allah, ngapain dia harus menggenapi hukum Taurat? Dia kan di atas hukum kan. Nah, berarti ini apa? Ternyata hukum itu harus ditaati, tapi ternyata apa? Hukum itu sendiri sebetulnya adalah satu kayak bayangan dari dia yang akan datang. Nah, kalian bisa ngomong gitu. Berarti pikiran kalian itu udah sesuai nih dengan Kolose 2 ayat 16-17 tadi. Ya, kalau kita baca tadi, karena itu jangan biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, atau hari sabat. Itu kan semua hukum Taurat. Ya kan? Semua ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya adalah Kristus. Nah, waktu kalian misalnya ya, udah baca Kolose 2, 16 dan 17, berarti kalian harus punya pikiran begini. Yesus diserahkan ke bait Allah untuk menggenapi hukum Taurat. Nah, ini berarti hukum Taurat yang selama ini ada di PL itu kayak bayangan. Hukum ini sekarang berwujud manusia, yaitu Kristus. Berarti apapun yang dilakukan oleh Kristus itu pasti sejalan dengan hukum Taurat. Atau hukum Taurat itu sekarang berwujud Kristus, manusia itu. Nah, sekarang kita nggak taat kepada hukum lagi, hukum loh batu itu, tapi loh batu itu sekarang jadi loh daging. Nah, kita taatnya kepada hukum Taurat yang final itu, yang berwujud manusia. Jadi kalau dikatakan hukum Taurat dibatalkan nggak? Hukum Taurat digenapi, bukan dibatalkan. Artinya gini, digenapi itu artinya jadi gini, hukum Taurat itu dijadikan nyata, ya, dijadikan nyata oleh Kristus. Nah, itu kalau kalian interaksi dengan Kolose 2, 16 dan 17. Tapi kalau kalian interaksi dengan Imamat 12, 2, ayat 6, ayat 1, maka yang kalian tulis seperti ini. Ya kan? Maria menaati apa? Dan menggenapi Imamat 12 dengan membawa Tuhan ke bait Allah pada usia 40 hari. Jadi waktu Yesus berumur 40 hari. Yaitu. Kenapa? Pikiran saya ini udah disesuaikan dengan apa? Imamat 12 ayat 6. Gitu. Oke, jadi ini structure kita, tapi apa yang saya pikirkan benar nggak? Apa yang saya tulis ini benar nggak? Benar, karena buktinya dalam Imamat 12 ayat 6. Nah, gitu cara nulis. Ya. Terus mengapa 40 hari? Nah, seorang perempuan yang melahirkan anak laki-laki dilarang masuk bait Allah selama 40 hari. Berarti selama 40 hari Maria tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Ya, demi menaati hukum Taurat itu. Walaupun kita tahu Maria ketika melahirkan Kristus, dia tidak menjadi cemar. Gitu, ya. Pada akhir masa ini, sang ibu datang ke bait Allah bersama anaknya untuk mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati sebagai korban. Nah, di situ dikatakan apa? Penghapus dosa. Loh, bukankah Yesus itu lahir tanpa dosa? Dia manusia yang sempurna. Kenapa? Kok dia harus mempersembahkan korban? Berarti dia juga ikut berdosa dong. Kan gitu. Nah, kita harus selidiki lagi. Ya. Nah, dikatakan di sini, perawan Maria tidak membutuhkan penyucian karena dia melahirkan sumber kemurnian dan kesucian tanpa kekotoran, yaitu anak Allah menjadi anak manusia. Nah, deep structure saya adalah mereka merendahkan hati sebagai orang Yahudi, taat kepada hukum Allah. Jadi bukan karena mereka berdosa, tapi karena ini mereka merendahkan diri mereka. Nah, kalau saya ngomong gitu, kamu lihat, ada yang dukung nggak? Oh, ada, BD. BD menuliskan ini. Oke, nah ini saya menuliskan agak panjang ini. Dikatakan dia tanpa dosa, dia menerima benih ilahi, ya, bukan berarti dia harus butuh pembersihan atau penyucian, tapi ini lebih kepada kerelaan dia untuk under the law, seperti kerendahan hati dia untuk taat kepada hukum Taurat.
atau ini adalah an example of humility. Nah, kamu lihat cara cara nulis itu ya. Oke. Nah, Imamat 12. Saya jelasin, ini panjang ya, 1 sampai 8. Nah, Maria mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati, kan ini kan berikutnya ini ya. Apa yang dia persembahkan? 2 ekor burung merpati atau sepasang burung terkukur kan? Ini kan dunai kan? Oke, kalau ini tadi udah ya dipersembahkan. Nah, sekarang kita lihat 2 ekor anak burung merpati bukan domba jantan. Apa diserahkannya? Kok yang diserahkan 2 ekor anak burung merpati? Padahal menurut Imamat 12 itu boleh loh. Domba itu boleh. Tetapi jika ia tidak mampu untuk menyerahkan seekor kambing atau domba, maka haruslah ia mengambil 2 ekor burung terkukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Oke, dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Ya, ini kalau kita baca Imamat 12 ayat 1 sampai 8. Jadi di sini Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najis ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Pada hari yang ke-8 haruslah dikerat daging kulit katan anak itu. Ini Yesus disunat ya. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Tapi jika ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Karena Yesus laki-laki, maka dia butuh 40 hari. Perempuan lebih lama, berapa hari? Nah, 66 hari lagi. Ya kan? Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran dan seekor anak burung merpati atau burung terkukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari lelehan darahnya, baru dianggap tahir. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Oke? Nah, dari sini makanya kenapa kok Maria mempersembahkan atau datang ke bait Allah mempersembahkan 2 ekor anak burung merpati. Ya, ini untuk pentahirannya atau pendamaiannya. Lalu kenapa kok burung merpati, nggak kambing dan domba? Hah? Apa deep structure yang kalian peroleh? Begitu Maria itu mempersembahkan merpati atau burung terkukur, berarti apa yang ada dalam pikiran kalian? Right, betul, salah satunya. Maria itu orang yang miskin pada waktu itu. Oke, jadi memang kita bisa pastikan Yesus itu benar-benar lahir di dalam kemiskinan. Ya, nah ini menunjukkan mereka bukan orang kaya, tetapi miskin dan sederhana. Persembahannya adalah korban penghapus dosa untuk dirinya, yaitu untuk pentahiran pendamaian bagi Maria setelah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ini menjadi korban bakaran untuk Yesus sebagai bentuk penyerahannya kepada Allah di bait suci, yang pada puncaknya dia akan diserahkan sebagai korban bakaran itu sendiri. Nah, jadi Yesus dipersembahkan kepada Allah itu seperti gambaran nanti dia akan jadi korban bakaran pada waktu penyaliban dia. Ya, kamu lihat amazing ya. Jadi kalau di dalam PL, kenapa kok ada korban-korban segala, korban bakaran? Ini adalah gambar atau bayangan dari Kristus yang akan menjadi apa? Korban bakaran yang sejati. Kalau binatang itu bolak-balik dipersembahkan kan? Tapi ini anak manusia sekali dan untuk selamanya. Nah, jadi sekarang kamu ngerti apa deep structure-nya?
Maria mempersembahkan Yesus di bait Allah dengan burung merpati. Artinya apa? Artinya Yesus itu menjadi korban bakaran. Korban kan ada 2 ekor, satu untuk ibunya, itu korban pendamaian, satu lagi korban bakaran. Itu untuk siapa? Kristus. Ini adalah satu nubuat bahwa Yesus itu nanti akan diserahkan sebagai korban bakaran itu sendiri. Jadi, nah ini kata Bapak gereja yang bernama Cyril, dia mengatakan ini, ya, bahwa ini adalah satu prefigure atau satu figuratif, ya, satu tipologi dari bahwa Yesus ini akan menjadi korban. Dia kayak seperti burung merpati itu yang disembelih, ya. Walaupun Yesus sendiri tidak membutuhkan seremoni seperti ini karena dia adalah hukum Allah itu sendiri, sebab dia adalah firman Allah yang berinkarnasi. Tetapi Yesus membuat dirinya tunduk kepada hukum Taurat untuk menebus kita yang tunduk kepada hukum Taurat, sehingga kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia Allah. Artinya apa? Waktu Yesus masih jadi firman Allah, dia yang mempunyai hukum itu. Ya kan? Allah berfirman, jadilah ini, terus penciptaan. Lalu Tuhan kasih hukum kan kepada Musa kan, lewat firman-Nya kan. Firman-Nya itu siapa? Kristus. Jadi apa yang ditulis oleh Musa ataupun dalam Alkitab Perjanjian Lama itu semua adalah berasal dari mana? Dari firman Allah yang terucap dari mulut Allah itu. Lalu ditangkap olehlah para nabi, oleh Musa, lalu ditulis, ya kan? Jadi apa yang ditulis itu adalah sebetulnya apa? Firman Allah yang berwujud kata-kata yang ditangkap oleh Musa. Tapi itu nanti akan jadi daging, jadi manusia. Sehingga hukum Taurat yang tertulis berbentuk huruf, dari lisan berbentuk huruf, sekarang berbentuk daging. Ya, gitu. Makanya dia berbentuk daging, dia jadi manusia. Karena dia jadi manusia dan mau menyelamatkan manusia, maka manusia itu mesti kudu taat kepada hukum itu. Nah, waktu dia jadi firman Allah, dia mesti taat kepada hukum Taurat itu. Enggak, dia yang punya hukum Taurat itu. Tapi begitu dia inkarnasi jadi manusia, maka kemanusiaannya itulah mesti taat. Maka Paulus bilang, taat sampai mati. Siapa yang taat? Kemanusiaan Yesus itu. Supaya apa? Supaya kemanusiaan kita itu menjadi kemanusiaan yang taat, atau Adam yang baru. Paham ya? Coba baca Galatia 4:45. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ini Galatia 4 ayat 4-5. Genap waktunya. Oke? Kemudian, dan sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, nah ini semua menjelaskan tentang Kristus yang menjadi korban buat kita, supaya kita tidak lagi hidup di bawah di bawah hukum Taurat yang tertulis itu, tapi kita hidup di bawah Kristus. Jadi diganti. PL bayang-bayangnya, PP itu wujudnya sekarang. Ya. Nah, Maria menggenapi apa yang tertulis di dalam Imamat 12, yaitu apa? Penyerahan atau persembahan bayi Yesus di bait Allah. Yesus diserahkan dan dipersembahkan kepada Allah. Ini adalah bentuk apa? Pengudusan diri Yesus di hadapan Allah, seperti yang ditulis Lukas ayat 23. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Nah, pengudusannya adalah untuk memenuhi hukum Taurat Musa di dalam Keluaran 13 ayat 2, ayat 12 dan ayat 15. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punya beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan.
Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan. Sebab semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki ku tebus. Jadi untuk apa? Yesus itu satu sebagai korban karan, satu lagi untuk apa? Pengudusan. Ya, penyerahan bayi Yesus dan pengudusannya di Bait Allah ini mengajarkan bahwa Yesus adalah kepunyaan Allah. Jadi kalau pengudusan berarti Yesus itu memang memiliki sehakikat dengan Tuhan yang adalah kudus itu. Ya, dan ini juga mengatakan apa? Yesus adalah anak sulung dan menjadi teladan bagi kita untuk menyerahkan dan menguduskan diri kita di hadapan Allah sebagai bukti bahwa kita kepunyaan Allah. Nah, kalau dia yang sulung menguduskan diri di hadapan Allah, maka kita ini yang saudara-saudaranya apa? Sama, ikut menyerahkan dan menguduskan diri kita sendiri. Ya. Itulah sebabnya Rasul Paulus menuliskan bahwa supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Nah, jadi yang pertama itu nubuat tentang Yesus sebagai korban bakaran. Yang kedua apa? Yesus diserahkan baik Allah itu berarti yang kedua apa? Bukti bahwa Yesus menguduskan diri. Dia ini adalah pengudusannya dan kepunyaan Allah. Nah, ini kata Bapak Gereja bernama Athanasius. Ya, dia mengatakan hal yang sama. Ini untuk mengatakan bahwa pengudusan dan penyucian dia di hadapan Allah itu menjadi satu teladan bagi kita, bagi bagi saudara-saudaranya nanti, karena dia menjadi yang sulung. Ya, oleh sebab itu makanya Maria harus punya anak sulung, anak pertama, gitu. Atau Yesus itu harus lahir sebagai anak sulung. Dia nggak boleh anak kedua, ketiga, keempat gitu. Dan satu-satunya, gitu. Ya, itu kenapa? Karena Kristus adalah yang sulung dari semua saudara. Atau dia menjadi kayak teladan bagi kita. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Athanasius, kemudian Gregory dari Nisa, ini juga mengatakan ini adalah tentang pengudusan Yesus. Ya. Nah, terus apa lagi? Kita bisa belajar apa lagi di sini? Jadi pertama, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan jalan dia tadi sebagai korban bakaran untuk pengudusannya. Nah, yang ketiga ini kita belajar kerendahan hati Yesus dan ibunya yang dengan rela menaati hukum Allah demi keselamatan kita. Nah, peristiwa penyerahan dan pengudusan Yesus bukan hanya memenuhi hukum Taurat, tetapi juga menjadikan Yesus sebagai yang sulung dari semua ciptaan. Dia yang menjadi sulung di dalam kekudusan bagi kita. Dia masuk ke dalam hukum Taurat dengan menjadi daging atau manusia, menaati hukum Taurat itu sehingga benar dia adalah kegenapan atau pemenuhan hukum Taurat, dan ini menjadikan kita semua yang daging dapat memenuhi hukum Taurat oleh karena Kristus. Ya, jadi yang saya katakan adalah ketika dia jadi manusia, dia memang harus taat kepada hukum Taurat itu. Kalau dia tidak taat kepada hukum Taurat itu, dia tidak bisa menjadi juru selamat kita. Seandainya Maria tidak menyerahkan Yesus ke bait Allah, misalnya Maria lupa gitu ya, atau lewat 40 hari, Yesusnya nggak diserahkan ya ke bait Allah, maka di saat itu juga dia tidak bisa jadi juru selamat. Karena terjadi kecacatan. Atau umur ke-8 Yesus nggak disunat, cacat nggak menaati hukum Taurat? Cacat. Bisa jadi juru selamat? Nggak bisa. Atau 40 hari, Marianya misalnya tiba-tiba sakit, lupa atau apa ya, kan banyak alasan kan? Ya kan? Gagal, kita nggak punya juru selamat.
Ya, gitu. Karena Yesus itu jadi sulung, jadi teladan, harus sempurna menaati hukum Taurat itu. Nah, kamu lihat tuh, gimana peranan Maria itu begitu penting. Ya, kalau Yesus umur 40 hari, dia bisa berjalan sendiri gitu. Beli burung merpati, terus jalan ke Yerusalem, terus dia ngomong sama Simeon, saya mau menyerahkan diri saya, gitu. Bisa? Nggak bisa kan? Tetap butuh siapa? Maria. Nah, jadi Maria itu adalah punya peranan yang sangat penting di dalam keselamatan kita. Ya, dia bukannya sekedar kayak numpang lewat aja ya. Yesus itu numpang lewat dari dia gitu doang. Ya, tapi dia memegang peranan yang sangat penting. Oke, terutama di masa-masa Yesus kecil. Ya. Yusuf juga berperan penting gitu. Ya. Ada satu cerita ketika mereka menyingkir ke Mesir, itu lebih kurang 2 tahun ya mereka tinggal di Mesir. Nah, di tengah perjalanan mereka ke Mesir, mereka ketemu seorang perampok atau katakanlah pencuri. Tahu nama pencurinya? Namanya Dimas. Ya, nama pencurinya itu Dimas. Nah, Dimas ini mau merampok, ya, tetapi tidak jadi, gitu. Ya, oke. Lalu waktu Yesus disalib, ya, ketemu lagi dengan perampok yang disalib di sebelahnya. Oke, itulah perampok yang waktu Yesus berumur 2 tahun dia menyingkir ke Mesir. Makanya perampok Dimas ini kok bisa bertobat, karena dia ingat kembali 30 tahun yang lalu dia pernah mau merampok keluarga Maria ini. Saya kurang ingat ceritanya kenapa kok waktu itu tidak jadi merampok Maria dan Yusuf gitu ya. Tetapi singkat ceritanya tidak jadi rampok ya, dibebaskan mereka. Ya saya pasti itu ada kuasa ilahi ya, ada malaikat yang melindungi dan sebagainya. Nah, tetapi 30 tahun kemudian si perampok Dimas ini kan nggak bertobat, disalib bareng nih dengan Tuhan Yesus. Gitu. Nah, tapi menjelang akhir hidupnya dia ingat, oh ini adalah bayi yang dulu saya mau rampok. Nggak jadi. Itu namanya Dimas ya. Nah, kalian bisa cari di nanti pelajari ya. Ada nama orang yang sering aja diberi nama Dimas itu, mengingatkan kita tuh semua tuh seperti perampoknya Tuhan. Ya, tapi dia datang mengorbankan untuk Dimas ini. Makanya Dimas ini apa? Bertobat. Ya, jadi nanti kalau kalian punya anak, bisa kasih nama anak itu. Oke, nah kita lihat di sini ketaatan Kristus umur 40 hari bisa terjadi tanpa peranan dari Maria dan Yusuf? Enggak. Seandainya tadi ya orang tua itu gagal memenuhi hukum Taurat ini, maka akan gagal dia jadi juru selamat. Ya, gitu. Belum lagi waktu Yesus masih bayi, masih kecil, terus kan dalam hukum Taurat itu harus ada apa lagi itu? Seorang anak itu harus menjaga Sabat, benar kan? Jaga hari Sabat, terus kan 10 hukum Taurat itu mesti ditaati semua. Siapa yang membantu menolong Yesus ini supaya 100% menjaga hukum Taurat? Mari, gitu. Oke, terutama waktu Yesus masih kecil. Ya, nah karena dengan pertolongan itulah maka Yesus itu bisa dengan sempurna menaati
hukum Taurat itu. Ya. Nah, jadi kita menghormati Maria bukan karena dia pada dirinya dia adalah suci, dia juga seperti kita orang yang berdosa, tapi kemudian disucikan, dikuduskan oleh Roh Kudus, ya kan? Lalu kekudusan Maria itu selalu berkaitan dengan anaknya. Kita nggak bisa bicara Maria tanpa lepas dari Kristus, dari anaknya. Ya, nah di sini kita ngerti nih, salah satunya peranan Maria yang sangat besar adalah apa? Tadi mereka atau Maria ini membawa auton Yesus yang kecil, yang umur 40 ini ke Yerusalem. Saya pernah mikir seandainya Maria itu lupa ya, atau lalai ya, gitu. Wah, cacat. Lewat sehari aja. Oke, berarti terpenuhi nggak hukum Taurat Musa? Imamat 12 itu digenapi nggak? Enggak. Ya. Nah, ketaatan Kristus pada hukum Taurat adalah jalan untuk menjatuhi hukuman atas dosa. Ini, Yesus harus taat kepada hukum Taurat supaya menjatuhi hukuman atas dosa, yaitu ketidaktaatan pada hukum Taurat. 1 Yohanes 3 ayat 4. Di dalam daging, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yaitu yang serupa dengan daging yang tak dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Ya, Roma 8, 3-4. Dengan jalan demikian, dia menebus kita dari hukum Taurat karena ketidakberdayaan kita oleh daging. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu daging yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Roma 7 ayat 5. Dan membebaskan kita dari hukum Taurat, supaya kita hidup di bawah anugerah yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Ya, Roma 7 ayat 6 dan seterusnya. Itulah sebabnya kita telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya, dalam Roma 7 ayat 4. Sehingga kita yang di dalam Kristus karena ketaatannya pada hukum Taurat, haruslah memandang bahwa kita telah mati bagi dosa dan sekarang hidup bagi Allah, yaitu tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Sebab kata Rasul Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupin sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, Galatia 2 ayat 20. Nah, ini ada satu lagi tentang Kristus kegenapan hukum Taurat. Ini yang saya tulis ya. Kenapa misalnya hukum Taurat itu kok perlu digenapi? Apa sih arti digenapi? Ya, hukum Taurat dari Musa itu kan udah sekian banyak. Oke, korban-korbannya dan semuanya itu. Bukankah itu sudah dijalankan oleh orang Israel? Ya, tapi kenapa kok muncul mesti digenapi? Nah, ini berarti ada satu sosok ini yang akan menggenapinya. Ya, setelah genap waktunya, Galatia 4 tadi. Berarti ada pribadi Kristus ini yang mesti datang menggenapi hukum Taurat. Ya. Oke, nah ini contoh bagi kita ya, bahwa belajar kitab suci itu, misalnya seperti ini kita mesti cari the meaning, the spiritual meaningnya. Nah, ringkasnya misalnya Lukas 2:22-24 itu, apa spiritual meaning yang kalian tangkap? Yesus diserahkan kepada Allah itu apa?
untuk menggenapi hukum Taurat. Supaya hukum Taurat itu tergenapi, maka apa? Maka kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat karena sudah digenapi Kristus. Tapi kita hidup di bawah Kristus atau anugerah itu. Nah, itu di situ signifikansinya. Salah satunya penyerahan dia kepada Allah mesti dikerjakan. Kalau sampai nggak digenapi itu gagal, dia nggak bisa menahan, dia nggak bisa jadi yang sulung buat kita. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Jadi kalau saya tanya kalian, Lukas 2, 22 sampai 24. Nih ya. Berapa sintaktik kontennya ada berapa? 1. Subpoinnya apa saja? Tunai. Jadi 2 infinitif, 1 hot take conjunction, 1 preposisi is. Lihat aja ini tanda-tandanya. Ya. Ini 1, 2, 3. Ya, ini yang 1 dibagi 2. Oke. Nah, sekarang deep structure-nya. Parastesai. Ini kan tujuan. Ya. Tujuan dari anegagon. Diserahkan kepada Tuhan. Menyerahkannya kepada Tuhan. Apa artinya? Apa semantik kontennya? Tadi ada berapa poin di situ? Kok Yesus diserahkan kepada Tuhan? Pertama, yang kedua, ini nubuat tentang dia akan menjadi korban bakaran itu sendiri. Ya. Yang ketiga, kerendahan hatinya. Yang keempat, pengudusannya. Oke. Oke, ayat yang lain apa? Kisah Rasul pasal 5 ayat. Coba baca Yunani. Epen de ho Petros Anania diati eplerosen ho Satanas ten kardian su femsastai setoniuma tu hagion kai nos visastai apotestimes tu korio. Sekali lagi, ayo. Epen Nah, ini ayat 3 ini subjeknya apa? Oh, Petros. Si Petrus itu kan. Terus predikatnya Epen, berkata, ya kan? Jadi Petrus itu berkata kepada Ananias. Dia tanya, berkatanya apa itu? Ananias, ya kan? Ini vokatif, berarti dia panggil dia. Ho Satanas eperosen te kardian su. Ya, setan apa? Setan itu apa? Menguasai
hatimu. Dia bertanya, kenapa setan itu menguasai hatimu? Ya, kamu. Nah, di sini dia ada dua infinitif ini, sehingga kamu apa nih? Berbohong atau mendustai Roh Kudus dan menyimpan menyimpan sebagian dari hasil dari tanam, penjualan tanam. Nah, itu dua infinitif. Menjelaskan apa? Dua infinitif itu menjelaskan apa? Apa? Eplerosnya itu artinya apa? Menguasai atau memenuhi, ya kan? Setan memenuhi hatimu. Mengapa setan itu atau iblis itu menguasai hatimu? Kalau lagi terjemahkannya, mengapa hatimu dikuasai iblis? Pasif ya. Kalau harusnya ini apa? Setan, mengapa setan fulfill your heart atau menguasai hatimu? Nah, lalu dikatakan di sini, ini akusatif ya, ini jadi subjek. Dua infinitif ini menjelaskan menguasai tadi. Infinitif apa yang kalian buat? Hah? Result, hasil. Purpose. Jadi kalau hatinya dikuasai iblis, tujuannya itu. Ya, kamu apa? Purpose. Jadi kalau purpose, hatinya Petrus dikuasai iblis kan? Hatinya Ananias dikuasai oleh Petrus. Jadi dikuasai oleh iblis. Tujuannya gitu. Atau lebih tepat apa ini? Iya. Hasilnya dong. Nggak pas dong. Ya kan? Harusnya lebih tepat apa ini? Result. Ya. Jadi setan menguasai hatinya Petrus, Ananias, lalu tujuannya membohongi Roh Kudus. Hasilnya lah, kan lebih logikalnya di situ, ya toh? Misalnya gini, setan menguasai kamu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjauhkanmu dari Kristus. Nah, itu masih bisa. Tapi kan ini kan mendustai Roh Kudus dan menahan hasil penjualannya itu. Itu dampaknya dari ketika hatinya dikuasai oleh iblis. Bukan tujuannya. Ya. Nah, dari sini kamu lihat, kalau kita mendustai Roh Kudus dan akhirnya membohongi Petrus, ya kan? Membohongi Petrus itu kan dia simpan sebagian hasilnya kan? Berarti dia membohongi manusia. Sekaligus dia membohongi Roh Kudus. Ya toh? Itu adalah dampak atau hasil dari dikuasai oleh setan. Kalau hati kita dikuasai oleh setan, kan gitu. Itu surface structure-nya. Deep structure-nya apa? Apa yang akan kalian tulis misalnya di situ? Tuliskan.
Ini kan lihat ini udah paham kan? Setan menguasai hatimu, Ananias. Ya kan? Maka atau sehingga, oke, kalau LAI terjemahkannya apa? Sehingga kan hasil. Kalau RSV apa? Apa nih? To lie and to keep back. Oke, kalau ini to lie untuk membohongi dan keep back, menahan hasil itu. Ini pakai to ya. NIV that you have. Nah, ini pakai that artinya sehingga ya. Oke. Tapi tujuan setan menguasai hati Ananias supaya dia mendustai Roh Kudus dan menyimpan hasilnya. Oke, saya kira juga tujuan ya. Ada yang bikin, siapa yang bikin tujuan? Hah? Satu orang. Siapa lagi? Kalau itu tujuan, berarti memang mengindikasikan itu purpose ya. Jadi hatinya dikuasai supaya iblis itu supaya memang punya tujuan ya. Oke. Nah, kalau purpose itu kan mengindikasikan apa ya? The target ya, target atau the aim. Kalau result itu hasil atau dampaknya gitu. Jadi kalau sampai Ananias itu membohongi Roh Kudus dan menyimpan hasilnya, itu dampak dari hati yang dikuasai setan atau itu tujuan dikuasai setan? Lebih tepat apa itu? Dampak ya kan? Iya, setan menguasai Ananias, ya kan? Supaya Ananias ini, oke, I think bisa ya. Tujuan itu juga oke, tapi dampak juga oke. Dua-dua sama lah ya. Jadi sama ya. Tujuan, jadi kalau tujuan itu lebih kepada tujuan dari pihak iblisnya atau setannya, ya. Tapi kalau dampak itu lebih kepada menekankan kata kerjanya, dampaknya, iya. Ya kalau tujuan itu lebih kepada the purpose of the setan itu tadi ya. Tapi kalau dampak itu memang konsekuensi logis dari dikuasai atau menguasai ya. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kalian pelajari dari ayat ini? Apa deep structure-nya? Tuh, masa nggak bisa nih? Kan kalian sudah tahu Yunaninya. Nah, sekarang lihat semantiknya. Ya kan, ini dua-duanya apa nih? Nisastai dan Novisastai ini apa? Result dari Hapleroprosen. Ya kan? Jadi dampak dari tindakan ini apa? Ini. Ataupun tujuan dari menguasai ini apa? Supaya mereka berbohong dan Ananias berbohong dan menyimpan hasil, ya kan?
Gitu. Jadi kan udah ngerti itu, jelas ini. Kontennya ada berapa? 1. Ini perkataan Petrus. Subpoinnya berapa? 1. Yaitu setan menguasai hati Ananias. Baru subpoin dari ini apa? 2 ini. Dampaknya apa? Mendustai Roh Kudus dan menahan hasil, menyimpan hasilnya. Oke? Nah, intinya kan di sini nih. Ya kan? Inti perkataan Petrus kan di sini. Bahwa setan menguasai hati Ananias. Apa artinya? Hos satanas ebrosen ten kardiasu. Setan menguasai hatimu. Apa artinya di structure itu? Menguasai atau memenuhi di sini lebih tepat. Setan itu memenuhi hati. Oke, berarti setan bisa masuk ke dalam hati manusia. Nah, ini artinya berarti hati itu bisa, hati itu apa namanya, bisa dimasuki atau hati itu terbuka gitu, bisa terbuka untuk setan, ya kan? Makanya di sini Eprerosen memenuhi, gitu, ya. Nah, hati itu apa di sini? Kok bisa jadi tempat setan itu masuk? Apakah ini kesurupan? Ini nggak bicara soal kesurupan, ini bicara soal tadi Ananias itu curang kan, gitu. Ya, nah setan memenuhi hatimu. Apa artinya? Artinya tadi pertama hati itu terbuka gitu ya, bisa terbuka oleh setan. Lalu pertanyaannya kok bisa masuk? Nah, berarti kan mesti dijaga atau tidak terjaga. Hati itu bukan kayak apa namanya, ruang di mana setan itu nggak bisa jangkau, bisa dijangkau oleh, gitu, ya kan? Satanas nggak nampak oleh mata, hati ini juga nggak nampak, berarti ini peperangan yang tidak nampak. Nah, inilah peperangan manusia batinia. Jadi hati ini adalah manusia batinia kita. Oke, ya ada tubuh manusia lahiriah nih yang bisa dilihat secara mata. Tapi di dalam tubuh itu ada hati, yaitu manusia batinia yang tidak terlihat oleh mata. Nah, yang tidak terlihat oleh mata, musuhnya adalah yang tidak terlihat juga. Siapa? Setan. Maka kata Rasul Paulus, peperangan kita itu melawan hal-hal yang nggak lihat itu. Yaitu apa? Pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, roh jahat di udara. Ya kan? Itulah setan dan pengikutnya yang tidak kelihatan. Berarti ini memang peperangan manusia batinia kita, yaitu hati kita. Nah, ternyata kalau peperangan itu kan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau kita kalah gimana? Dikuasai oleh setan. Gitu. Berarti Ananias ini kan udah orang percaya, ya kan? Ya kan? Ya, termasuk salah satu jemaat mula-mula, ya kan? Gitu. Bahkan dia mau nyumbang gitu, untuk jemaat mula-mula. Nah, tapi orang Kristen itu kan tetap punya manusia batinia yang justru berperangnya adalah melawan
setan. Nah, ini hanya skala berarti. Maka setan itu menguasai hatinya. Gitu. Ya. Nah, berarti manusia batinnya itu mesti dijaga. Supaya apa? Supaya tidak dikalahkan oleh setan. Lalu misalnya kalau pertanyaan, Pak, kan Ananias sudah kesurupan. Nah, dia nggak menguasai tubuhmu. Kalau orang kesurupan itu apa? Setan itu menguasai proses tubuhnya. Makanya tubuhnya itu kan bisa aneh-aneh tuh. Ya, matanya bisa keluar, yes. Mulutnya bisa berbusa. Pernah lihat orang kesurupan kan? Kakinya itu bisa bengkok sampai gitu, badannya itu bisa sampai bungkuk gitu. Nah, itu kalau setan menguasai tubuhnya. Tapi sekarang enggak. Ini setan juga bisa menguasai hati orang. Kenapa sih? Kok bisa menguasai tubuh dan hati orang? Karena setan itu makhluk roh. Manusia itu terdiri dari roh dan tubuh kan. Karena dia juga bisa menguasai tubuh. Ya. Nah, kalau setan itu menguasai tubuh, ya terjadilah kerasukan itu. Tapi kalau menguasai hati, apa dampaknya? Ini dua ini mendustai Roh Kudus dan itu maksudnya apa ini? Menahan hasil usaha, hasil penjualan itu berarti mendustai Petrus. Jadi dampak dari dikuasai hati kita dikuasai oleh iblis itu dampaknya apa? Berdosa kepada Allah, berdosa kepada sesama. Jadi apa dosanya itu? Bohong, mendusta, membohongi Roh Kudus. Nah, berarti di sini apa? Roh Kudus itu juga ada di dalam hati, tapi dibohong. Nah, jadi dalam hati itu kan kayak semacam manusia batinia kita, berarti di dalamnya bisa masuk setan dengan segala godaannya. Kalau kita baca Yakobus kan, pencobaan itu, perasmos itu, tapi juga di dalamnya itu ada hukum roh, ada hukum Allah, ada Roh Kudus. Nah, itu dari peperangan. Oke, yang menentukan siapa? Kamu, yaitu manusia batinia kamu. Yaitulah yang saya sering sebut sebagai apa? Nus nanti. Sehingga di dalam hati itu ada 3 hukum. Hukum nus, Roma pasal 7 ya kan? Hukum nus, hukum Allah, dan hukum daging. Hukum daging inilah yang dari setan. Daging ini bukan daging tubuh ini ya. Jadi maksudnya hukum daging itu adalah segala hal yang bertentangan dengan Roh Kudus. Makanya kalau kamu menurut hukum daging, kamu menentang Roh Kudus. Dalam hal ini kamu mendustai Roh Kudus. Ya, lalu ada Roh Kudus ya, dengan segala hukum Allah itu. Lalu nus ini yang berperan penting. Ya kan? Nah, nus ini yang ada di dalam hati inilah yang ambil keputusan. Ibaratnya gini. Diri kita ini itu kayak semacam kerajaan. Dalam kerajaan ada rajanya ya kan? Ada apa lagi? Ada menteri-menterinya, ada rakyatnya. Rajanya siapa? Nus. Oke. Nah, tapi di dalam lingkungan nus raja ini ada menteri yang jahat, ada menteri yang baik. Ya. Biasanya kalau kita lihat cerita film itu kan biasanya perdana menterinya suka jahat.
generalnya itu baik. Nah, itu saling membisik itu kepada nus. Makanya ya, apapun yang kita alami itu ya, selalu dua hal itu, memilih hukum Allah atau hukum daging. Gitu. Ya kamu mau milih terang atau gelap, mengampuni atau membenci. Selalu dua. Nggak pernah di tengah-tengah gitu, nggak ada. Gelap atau terang, baik atau jahat. Ya, kasih atau benci. Mengampuni atau membenci. Dan sebagainya. Nah, dalam hal ini seperti sama. Setan yang menguasai hatimu atau Roh Kudus yang menguasai hatimu. Gitu. Nah, yang menentukan siapa? Nus kamu, hatimu. Ya, nah, nusmu itulah yang harus mengambil satu decision, keputusan. Makanya Tuhan kasih kehendak bebas. Nusmu sebetulnya bebas mengambil yang mana. Ya kan? Nah, nusmu itulah yang harus mengambil apa? Hukum Allah. Nah, ini contoh kasus Ananias. Dia akhirnya nusnya itu kalah. Hatinya dikuasai oleh si jahat. Nah, maka dampaknya apa? Dampaknya apa? Berdosa kepada Allah dan sesat. Sudah pasti. Kenapa kok hati yang dikuasai oleh setan itu menghasilkan dosa? Menghasilkan dusta lebih dosa. Ya, karena memang setan mau kita hidup di dalam dosa. Dosa itu artinya apa? Hidup di dalam melanggar perintah hukum Allah atau hukum roh. Nah, berarti dosa itu timbul dari mana? Dari dalam. Dari mana? Dari dalam hati. Maka dalam Markus 7 itu kan dikatakan, Markus 7, 21, 22, kalian baca ya. Dari dalam hati timbullah segala pikiran-pikiran jahat. Baru perbuatan-perbuatan jahat. Lah kok bisa timbul pikiran jahat? Ternyata kalau kita baca Kisah Rasul 5:3, ternyata hatinya dikuasai oleh setan. Berarti cara kita untuk mengatasi dosa itu berarti mesti gimana? Dari dalam hati, itu yang pertama. Kuasai hatimu. Berarti yang kedua apa? Kalahkan si jahat di dalam hatimu. Oke? Oh, berarti kamu mesti, nah kembali lagi kan, berjaga-jaga, Jesus prayer. Kenapa? Karena ada musuh di dalam hati. Makanya kita mesti alert, istilahnya, vigilant atau nepsis. Why? Karena ada musuh. Gitu. Selalu ada musuh dalam hati. Atau Paulus katakan hukum daging. Ya. Nah, jadi kalau misalnya saya tanya, dosa itu lahir dari mana? Dari dalam hati. Berarti di dalam hati itu sudah ada si jahat itu. Ya kan? Itulah sebabnya kita perlu apa? Berjaga-jaga. Bagaimana caranya melawan si jahat itu? Salah satunya berjaga-jaga. Ya kan? Senjatanya apa? Iya. Nah, jangan sampai dia menguasai. Ya. Apa akibat kalau kita kalah? Nih. Berdosa kepada Allah dan sesama. Oke, berikutnya apa? Yohanes 1:48. Coba baca Yunani.
Oke, lihat anti diagramnya. Nah, di sini ada berapa ini? 2 kolom ya. Nathanael, Legi, Yesus, Apekrite, dan Epen. Ya kan? Nah, Nathanael berkata kepada dia, Ginoske me poten. Lalu Yesus, Apekrite, Epen auto, dikatanya, Edon, se, ya, Filipon, protu, Fonesai, se onta hupo, te suke. Nah, ada 2 kolom di sini. Di mana infinitifnya? Fonesai. Ya kan? Kalau RSI terjemahkannya apa? Hah? Call, ya. Before atau call aja? Hah? Ayo, ingat ini lah, ada time-nya kan? Coba. Infinitive of time itu ada berapa? Apa saja? Ini ya, ada namanya ini and contemporaneous dan subsequent. Yang mana? Subsequent, antecedent, atau contemporaneous? Subsequent, before, ya kan? Nah, kamu lihat keterangan waktunya di situ. Di LSI pakai before, NKJ before, ya kan? Lalu Yunani, Indonesianya sebelum, sama kan? Berarti ini adalah apa? Antecedent atau subsequent? Subsequent dari apa? Edon, ini. Oke? Ya. Jadi sebelum Filipus panggil Yesus, Yesus itu sudah lihat dia di bawah pohon ara. Nah, ini menjelaskan waktu. Kapan Yesus melihat Filipus di bawah pohon ara? Sebelum Filipus memanggil engkau. Ya, sebelum Filipus memanggil. Benar ini? Ada yang salah ini? Hah? Kenapa kok cirinya apa di sini? Ada pro to. Lihat tuh di sini. Ya, ada pro to. Maka subsequent. Benar nggak? Oke. Berikutnya 2 Korintus 2:13. Coba baca Yunaninya. Iya. Nih, kalau kalian lihat gini, harusnya langsung tahu berapa kolon ini. SKK dan Excel tahun. Ya kan? Langsung lihat di sini 2.
Ya, kamu ngantuk-ngantuk. Ya, ya tidur. Tadi saya lihat kamu nguap. SKK satu, Elton yang kedua. Tapi di bawah ini ada Elton dan ini ya Aneomenes. Ini participle. Nanti kita pelajari participle. Ya. Sama, participle itu sebagai infinitif, fungsinya membantu juga infinitif verb, ya kan? Nah, infinitifnya mana di sini? Event. Ya, menjelaskan kata SKK. Infinitif apa? Cause. Oke, RSV terjemahannya gimana? Apa? Apa? Ini because ya. Because I did not find. Nah, itu dia. Ini, berarti ini cause. Kalau LAI karena juga. Kalau kalian? Karena. Tujuan. Oke, benar. Cause. Berarti udah paham ya? Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, kalau saya tanya, misalnya di sini, ini infinitive of course, ya. Ada satu ciri yang penting di sini, yang mana ini? Nih, ya kan? Coba lihat infinitive of course. Ada kata apa? Dia, toh salah satunya kan? Atau kalau nggak ada itu, ini, ya. Atau biasanya ada apa? Dia, toh. Berarti ini menjelaskan alasan dari SK. Ya, kita udah pernah bahas waktu itu ya. Hati Paulus tidak tenang. Alasannya apa? Dia tidak bertemu dengan Titus. Oke, mana lagi? Coba baca ulangnya. Epitumete ya. Nah, ini kalau lihat ini ya, ayat 2 sampai 3 ini kan satu baru titik ya. Nih. Kamu lihat di sini ada ITT, lambanete, ekete, poemete, makeste, eket, epitunite. Ada banyak ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Nah,
Yang ayat 3 ini kan nih infinitifnya mana? Hah? Ini ya. Kalian kerjakan yang mana? I stay fine? Enggak. Apa? Ini. Oke, ini do not stay happy cooking. Apa infinitif apa ini? Oke, that's right. Kalau model gini tuh komplementaris dari apa? Dunas. Diterjemahkan apa di situ? Apa? Ya, tidak mampu memperoleh. Memperolehnya itu ya kan? Itu menjelaskan komplementari dari dunas. Nah, kalau yang ini I stay stay. Di bawahnya ada diato. Berarti udah pasti ya, Pak? Cause. Udah. Ya. Oke, maka LAI terjemahkan apa di situ? Karena kan? Iya. Gitu. Itu ayat yang ketiga ya. Coba baca. Kamu tidak menerima apa-apa sebab kamu salah berdoa. Nah, itu. Kata sebabnya dari mana ini? Dari ini, I stay ini. Infinitive of cause. Oke? Pak, tahu dari mana? Ini, dia tahu. Nah, infinity ini menjelaskan apa? Tidak mendapat atau tidak memperoleh. Jadi kamu tidak memperoleh sebab kamu salah berdoa. Ya, atau kamu salah meminta. Oke? Oke, ayat mana lagi? Banyak juga ya. Matius berapa? 13:25. Coba baca. Ende to Oke, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum, lalu pergi. Kita lihat subjeknya ini ya. Ada musuh ngapain? Datang, menabur, dan kabur. Yang gitu ya kan? Musuh datang, tabur benih yang jahat, lalu kabur. Ya, ini satu kolom. Nah, kemudian infinitifnya mana nih? Kateuden. Ini ada ento. Infinitif apa? Iya, time apa? Contemporaneous. Jadi musuh itu datang waktu sedang tidur. Makanya kalian nggak boleh tidur. Bagus itu jaga pos. Jaga pos hatimu. Ya, Revita. Supaya kamu nggak mendustai Roh Kudus. Nah, ini sama kayak perumpamaan kan? Lagi tidur ini si petaninya atau penaburnya. Lah, si maling datang. Si musuh datang. Ya, nah, ini kan secara spiritual itu berarti apa? Keep alert.
selalu berjaga-jaga. Makanya nggak boleh tidur. Tapi tidur itu bukan berarti fisik di sini saya katakan. Tapi hatinya. Pak, gimana hatinya? Hati itu bisa tidur nggak sih sebetulnya? Tubuh yang perlu tidur, hatimu nggak akan pernah tidur. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Begitu kita tidak berjaga-jaga, hati kita itu langsung dikuasai oleh iblis. Itu maksudnya. Jadi bukan dalam pengertian kita nggak boleh tidur secara fisik. Ya. Yang nggak boleh tidur itu apa? Hatinya. Tapi hati itu sebenarnya bisa tidur nggak sih? Enggak, dia 24 jam terus berperang. Kenapa? Karena di dalamnya ada musuh. Kamu pernah lihat sel darah putih dengan sel darah merah di dalam darahmu itu? Kira-kira ada perjuangan hati itu seperti itu. Begitu ada toksin masuk, kita misalnya minum apa gitu ya. Kenapa kok muntah-muntah mual-mual? Salah makan. Itu karena apa? Antibodi kita, sel darah kita itu langsung tolak. Dia langsung kasih respon. Sama ususmu lah, sama apamu, kamu harus muntah. Oke? Karena sel darah merah itu tuh 24 jam terus berperang melawan bakteri lah, kita makan itu kok jorok apa sebagainya. Itu no problem. Karena ada antibodi yang terus berperang. Sama seperti hati. Perlu antibodi. Padahal kita tahu setiap saat itu musuh selalu datang. Apa yang dia datang? Dia menabur benih jahat. Itulah artinya dikuasai oleh iblis. Tapi kita mesti segera apa? Benih itu mesti segera dibuang lagi. Makanya kalau ada orang yang ngomong kalian gitu ya, mungkin jelek-jelek. Oke, kalian dengar, itu ibarat itu kayak gini. Kalian itu sedang ditabur benih jahat. Masalahnya kamu mau makan benih itu atau kamu buang? Ya. Nah, gitu. Kalau kamu makan benih itu, ya udah, kamu makan kotoran. Ya toh? Gitu. Tapi kalau kamu nggak gubris, biarin aja, kamu buang aja tuh benih, maka nggak ada masalah. Oke? Nah, kita bisa tahu ini semua, ada musuh datang, bla 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 ini semua, kalau kita apa? Sadar. Gitu. Ya. Kalau awake gitu. Dan memang hati itu selalu awake. Cuma awake-nya pada hal-hal yang jahat, itu repotnya. Oke, kita akan lanjut minggu depan ya. Saya sampai di sini dulu. Materi kita tinggal participle, ya, sama sedikit infinitive lagi ini sebetulnya, ya. Kalian coba pelajari yang ini, infinitive subject, infinitive direct object, ya, lalu aposisi, exegetical, itu ya, tinggal 3 itu, 4 itu, and then kita akan masuk ke ini kayak ini udah ya, diato tadi ya, esto, purpose, cause, ini semua, metato, infinity jangan lupa, prosto, ento ya, tinggal itu subjek, objek, exegetical dan aposisi, infinitive. Jadi minggu depan kita tinggal masuk participle. Nah, pelajari sisa infinitifnya, tugasnya itu, yang ini nanti dikumpul di masuk. Minggu depan kita masuk participle. Nah, yang paling penting dari infinitive itu cuma 6 yang kita pelajari. Ya, nah memang nanti ada subjek, ada direct object, sama exegetical. Tapi yang paling penting itu tadi cause jangan lupa, purpose,
result, time, complementary, dan satu lagi apa? Cause, itu apa saja? Satu lagi, 5 ya, sorry ya, complementary, cause, time, result, dan purpose. Itu fungsi paling penting dari infinitive. Oke, terus tinggal subject objek, participle, dan posisi. Itu fungsi yang memang ada, tapi kita juga mesti tahu ya. Baru nanti kita minggu depan masuk participle. Jadi tolong dipelajari yang infinitive ini ya. Oke, sudah selesai, matiin aja.